Saatnya kita mendengarkan pesan gembala. Hari ini kita belajar tentang rasa takut yang baik. Jadi berarti ada rasa takut yang tidak baik. Rasa takut yang tidak baik adalah kalau kita masuk ke dalam sesuatu yang gelap, gak ada orang, gak ada lampu dan sebagainya. Kita itu punya rasa takut yang tidak baik. Saudara, tadi malam, ya ini sih bukan saya cuma cerita aja ya. Tadi malam kita itu lagi jalan lewat jalan Gunung Sari. Nah, lalu saya, aduh, sekarang ini kok banyak sekali rumah-rumah yang dibikin kayak kafe-kafe begitu. Nah, salah satu yang saya lihat waktu lewat itu ada satu rumah ya, ada satu rumah yang bekas kereta, kepunyaan kereta api kalau tidak salah. Dulunya gelap, dulunya itu hampir rusak lah. Nah, saya lihat loh, sekarang kok padang, jadi terang, gitu ya, terang, karena dibikin kafe. Nah, terang dibikin kafe. Saya lihat ini dulunya rumah itu tidak berguna, rumah itu gelap bahkan rusak. Ya. Saya kira setiap orang yang masuk ke situ takut. Pasti akan banyak setannya dan sebagainya karena malam gelap. Tapi kemarin saya mampir sih nggak cuma lewat, loh kok sekarang jadi terang ya. Terus saya lihat ada banyak mobil-mobil, berarti kan orang itu sudah tidak takut karena di dalam rumah itu ada terang gitu. Saya kira kalau misalnya tidak ada terang dan masih gelap semuanya, mungkin gak ada orang yang mampir, apalagi banyak mobil. Nah, saudara, kita tahu bahwa kita kalau dalam keadaan gelap, orang tuh gak mau mampir, gitu ya. Karena apa? Takut. Nah, ini takut yang tidak benar. Takut apa? Takut ada setan, takut ada ini. Hidup saudara, kenapa orang lain bisa takut sama kita, kehidupan kita, ya? Karena dalam kehidupan kita itu gelap, ada setane karena gelap ya. Di mana ada gelap, ya orang gak mau dekat, masuk aja gak mau, berteman juga tidak mau karena ada kegelapan. Semua orang pada takut. Tetapi kalau ada sesuatu terang dalam kehidupan kita, maka kita itu bisa menjadi berkat, ya, bisa menerangi saat mereka dalam keadaan gelap. Kita ada di tengah-tengah mereka, bisa jadi terang, sehingga apa yang menjadi persoalan mereka bisa ada jalan keluar atau solusi. Itu hal yang saya rasakan, bahwa rasa takut yang tidak baik itu yang seperti itu kalau kita ada dalam kegelapan. Rasa takut hilang kalau saudara dan saya ada terang dalam kehidupan kita. Yang kedua yang saya tangkap dari apa yang Ibu Abigail tadi katakan tentang duta, ya. Dikatakan tadi kita ini duta-duta Kristus, duta-duta kerajaan surga. Tadi katakan begitu kan. Segini saudara, kenapa orang itu bisa sampai diangkat menjadi duta? Karena dia harus tahu sejarah. Misalnya ini duta Indonesia ya, duta Indonesia yang di luar negeri, yang dikirim ke luar negeri. Dia tahu persis, dia harus belajar dulu. Untuk diangkat itu harus belajar. Belajarnya apa? Sejarah Indonesia. Dia harus tahu sejarah Indonesia. Dia harus tahu Indonesia itu apa, betapa kayanya, bagaimana. Jadi pada saat dia di sana itu mewartakan segala sesuatu yang ada di Indonesia ini. Sehingga pada saat dia sampai di negara itu, dia mempromosikan, dia itu memberikan penjelasan, ini loh Indonesia. Nah, kok kamu tahu? Nah, karena saya orang Indonesia. Ya. Kok kamu bisa tahu? Karena saya sudah membaca sejarah Indonesia. Jadi kamu ini saya wakil. Ya. Saya berani bersaksi ini Indonesia. Nah,
itu sebetulnya duta ya. Sekarang ini kita saudara-saudara kita semua ini adalah duta kerajaan surga. Nah sekarang yang saya tanya, bagaimana kita bisa jadi duta? Tuhan Yesus sungguh rindu saudara itu bisa menjadi terang, bisa menjadi berkat di mana saudara ada. Tapi kalau saudara nggak pernah baca Alkitab, ya, ini sejarah loh ya. Seperti duta itu harus baca Alkitab, sudah harus mengerti keadaan seluruhnya Indonesia. Terutama apa? Ditanya presidennya siapa? Pasti kalau kamu ditanya, hei kamu jadi duta presidennya siapa? Oh siapa Pak Maman gitu. Nah bagaimana? Kita harus tahu presiden kita siapa? Pak Prabowo. Nah itu kita tahu persis Pak Prabowo. Kamu tahu, kamu kenal. Aku diutus sama Pak Prabowo misalnya gitu kan. Jadi aku kenal dia, kita kenal beliau. Ini loh suratnya saya, bahwa saya itu diangkat, tanda tangannya adalah dari Pak Presiden. Nah itu saudara harus kenal. Siapa sih yang menyuruh saudara menjadi duta kerajaan surga? Yesus Kristus Tuhan. Jadi saudara bisa memproklamirkan, betul saya kenal siapa Yesus. Saya mengalami berjalan bersama Tuhan Yesus. Saya merasakan diberkati. Dan Tuhan Yesus itu memang tadi yang seperti pujian tadi. Yesusku ajaib, Yesus baik, Yesus baik. Loh bagaimana kita bisa mengatakan itu kalau kita nggak mengalami? Hanya omong kosong. Nah duta kita tidak akan takut di dalam menghadapi apapun. Karena saudara dan saya itu mewakili. Jadi harus tahu sejarah siapa Tuhan Yesus. Bagaimana kita itu menerima Tuhan Yesus. Bagaimana kita berjalan bersama Tuhan Yesus. Bagaimana kekayaan yang Tuhan Yesus dapat punya yang kita bisa nikmati. Duta itu begitu. Duta itu begitu. Dia bisa mengatakan, oh Indonesia itu negara yang kaya. Kita punya Freeport, ya. Kita punya sawit yang banyak. Kok kamu tahu? Ya saya tahu. Saya orang Indonesia. Kalau saudara bisa menjadi duta, yang Tuhan rindukan dalam hidup saudara dan saya apa? Aku tahu, aku sebagai duta kerajaan surga, aku tidak takut di dalam menghadapi apapun. Karena aku punya yang dijamin. Seorang duta itu dijamin, makannya dijamin, di sana dikasih rumah, di sana dikasih segala, dicukupkan. Siapa yang mencukupkan? Negara yang mengutus. Saudara dan saya nggak usah takut. Kalau saudara jadi duta, jaminan dari Tuhan terjadi atas hidup saudara dan saya.